海賊王になる男だ。 Apa kabar nakama kapten semuanya? Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat dan juga bersemangat tentunya. Setelah satu pekan libur, akhirnya Manga One Piece kembali rilis di minggu ini. Dan pastinya kebanyakan dari teman-teman Opler semua sudah tidak sabar lagi mengetahui kejutan apa yang akan terjadi lagi di chapter 1059 kita kali ini. Di sini Abang Kapten sudah mendapatkan bocoran untuk chapter 1059 yang baru saja keluar di hari ini. Sebelumnya, pada chapter yang lalu, kita dikejutkan dengan diungkapnya bounty terbaru dari seluruh kru bajak laut topi jerami dan juga informasi tentang organisasi Cross Guild. Yang ternyata bukan Buggy, melainkan Crocodile dan Mihawk lah yang menjadi ketua dari organisasi tersebut. Serta terungkapnya bounty terbaru dari Buggy, Crocodile, dan juga Dracul Mihawk. Kira-kira kejutan seperti apa lagi yang akan terjadi pada chapter 1059 kita kali ini ya? Nah, sebelum kita masuk ke isi bocorannya, seperti biasa, terkhusus untuk nakama kapten, jangan lupa untuk mengklik tombol subscribe dan juga tombol loncengnya ya. Dan kalau sudah, mari langsung aja kita masuk ke isi bocorannya. Chapter 1059 kita kali ini akan mendapatkan judul Insiden Kapten Koby. Yap, dari judulnya saja kita pasti sudah tahu kalau chapter ini akan membahas tentang Koby dan pasukannya yang sebelumnya sedang menyerbu Pulau Amazon Lily untuk menangkap Boa Hancock. Halaman pertama dibuka dengan menampilkan sosok Marco the Puyu. Kita bisa melihat kalau Marco sedang terbang dari sebuah kapal menuju ke suatu pulau. Tidak diketahui dari kapal siapa Marco terbang dan menuju ke pulau apa. Mungkin penjelasan detailnya akan diungkap pada bocoran berikutnya. Kemudian di chapter ini kita bisa melihat model terbaru dari Pacifista. Dia dipanggil dengan nama Seraphim. Mereka adalah anak-anak dengan tubuh besar, dengan rambut putih, kulit coklat, dan memiliki sayap berwarna hitam. Mereka terlihat sangat keren. Bentuk mereka juga tidak terlihat seperti Kuma dan tidak ada dari mereka yang terlihat sama seperti model Pacifista yang sebelumnya. Akhirnya Project SSG milik pemerintah dunia telah diperlihatkan pada chapter kali ini. Jika dilihat dari bentuknya, kemungkinan Project SSG ini memiliki kemampuan yang lebih hebat dari model Pacifista biasa. Dan pantas saja pemerintah dunia dan angkatan laut berani memutuskan kerjasama mereka dengan Shichibukai dan menggantikan posisi mereka dengan Project SSG. Lanjut, Yonko Blackbird akan ditampilkan dalam chapter ini. Dikatakan pada bocoran ini jika Blackbird menyerang Pulau Amazon Lily di tengah-tengah penyerangan pihak angkatan laut. Ternyata tujuan dari Blackbird ke Pulau Amazon Lily karena dia menginginkan kekuatan buah iblis milik Boa Hancock. Dan bounty terbaru dari sang Yonko ini pun akan diungkap di sini. Admiral of the Blackbird Pirate, Marshal Lititz, dihargai sebesar 3.996 juta berry. Akhirnya Yonko Blackbird telah memulai pergerakannya seperti yang telah Abang Kapten prediksikan sebelumnya. Entah apa yang telah dilakukan oleh si ompong ini sehingga bounty-nya mengalami kenaikan yang cukup tinggi. Sehingga dengan nilai buronan tersebut dari keempat kaisar, Blackbird menduduki posisi bounty tertinggi kedua setelah Akagami no Thanks. Kemudian Boa Hancock terlihat bertarung dengan bajak laut Blackbird. Dengan kekuatannya, Hancock mengubah sebagian besar orang yang menyerang Amazon Lily menjadi batu. Angkatan laut dan kru bajak laut Blackbird, termasuk juga komandannya, Katarina Devon dan Vasco Shot, semuanya berubah menjadi batu. Bounty terbaru dari Hancock juga akan diungkap di sini. Pirate Empress, Boa Hancock memiliki bounty sebesar 1.659 juta berry.
Tidak diketahui seperti apa akhir pertarungan di Amazon Lily itu. Namun dengan diungkapnya bounty dari Boa Hancock ini, maka hanya tinggal bounty dari Edward Wavy lah yang belum diungkap dari para mantan si Chibukai. Lalu hal mengejutkan pun terjadi di sana. Dikatakan bahwa Silver Relic datang dan menghentikan konflik di antara Angkatan Laut, Blackbird, dan juga Bajak Laut Kuja. Kemunculan relik ini sungguh mengejutkan kita semua. Secara dia yang merupakan mantan tangan kanan dari Raja Bajak Laut turun tangan langsung untuk menghentikan konflik yang cukup besar di sana karena melibatkan seorang Yonko. Kemungkinan peran relik di sini adalah untuk membantu Boa Hancock karena seperti yang kita tahu sebelumnya bahwa mereka berdua cukuplah akrab. Dan apakah di sini relik akan turun tangan langsung melawan Blackbird untuk menyelamatkan Hancock dan mengusir mereka dari wilayah Bajak Laut Kuja? Kemudian chapter akan berpindah ke suatu tempat yang menampilkan Shanks dan seluruh krunya. Selain itu, kita juga bisa melihat Marco the Puyuh yang sedang bersama dengan Shanks. Kelompok Bajak Laut Rambut Merah membawa Marco ke dekat Pulau Sphinx, sebuah pulau yang merupakan kampung halaman dari Shirohige. Terjadi pembicaraan antara mereka berdua, di mana inti dari percakapan mereka adalah Shanks meminta Marco untuk bergabung menjadi krunya. Tetapi Marco menolaknya dan mengatakan bahwa dia sudah pensiun dari Bajak Laut. Sepertinya Marco masih tetap dalam pendiriannya untuk tinggal di Pulau Sphinx dan menjaga peninggalan Shirohige itu dari serangan pihak luar. Marco meninggalkan kapal Bajak Laut Rambut Merah dan terbang menuju Pulau Sphinx. Pada akhir bocoran untuk chapter ini, dikatakan bahwa Koby diculik oleh Bajak Laut Blackbird. Tidak jelaskan apa maksud dari penculikan Koby ini, namun yang jelas si ompong Blackbird ini pasti memiliki suatu tujuan tersembunyi di balik ini semua. Nah, itulah tadi akhir dari encrit-encritan bocoran untuk chapter 1059 yang bisa Abang Kapten bagikan kepada teman-teman opoler semuanya. Lalu untuk minggu depan, One Piece dijadwalkan tidak akan libur dan akan rilis seperti biasanya. Selamat menikmati dan semoga bermanfaat.